Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa hadiyan ilal haq wa nuran lil basair wa tariqan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hazan nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah dengan limpahan rahmat, taufik serta hidayah Allah, pagi ini kita dapat istiqomah dalam menabung amal ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah yang kita laksanakan diterima Allah sebagai amal yang sholih, dan mudah-mudahan hidup kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mari kita awali kajian pagi ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala masih dipertemukan dengan tahun 1444 Hijriah. Maka semangat hijrahnya harus kita ambil untuk meningkatkan semua yang harus ditingkatkan. Ya, iman harus ditingkatkan, akhlak harus ditingkatkan, ilmu ditingkatkan, amal ibadah juga ditingkatkan. Nah, semangat hijrah ini sampai-sampai di dalam surat An-Nisa 9798 oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diingatkan dengan satu gambaran orang-orang yang tidak berhijrah bersama Rasul itu oleh Allah digambarkan seperti ini. Sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan menzolimi dirinya sendiri. Para malaikat bertanya, bagaimana kamu ini? Mereka menjawab, kami orang-orang yang tertindas di bumi Mekah. Para malaikat bertanya, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah, berpindah dari bumi ini? Ancaman Allah. Maka mereka itu tempatnya di neraka Jahanam, dan Jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Ada yang dikecualikan oleh Allah, yaitu orang-orang yang tertindas itu laki-laki atau perempuan dan anak-anak. Mereka tidak berdaya dan tidak mengetahui jalan untuk berhijrah. Mereka dimaafkan. Bapak Ibu, ayat ini menggambarkan konsekuensi orang yang tidak berhijrah bersama Rasul, sedangkan kondisinya itu tertindas, terzolimi, teraniaya, mengalami kesempitan hidup. Maka malaikat mengatakan, bukankah bumi Allah itu luas? Nah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan orang yang berhijrah itu dijamin oleh Allah, dijamin untuk mendapatkan ya segala yang diinginkan. Barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas,
sampai andai kata dalam proses hijrah itu mengalami kematian, oleh Allah itu dimasukkan ke dalam golongan orang yang mati syahid. Nah, namun demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berhijrah itu tidak harus menunggu teraniaya dulu. Berhijrah itu tidak harus menunggu mengalami kesulitan, kesempitan dulu. Ayat ini memberi solusi yang bersifat preventif, sehingga hidup ini tidak mengalami penganiayaan, kezaliman, penjajahan dan sebagainya. Hadis ayat ini juga memberikan jaminan. Nah, sekarang apa prioritas hijrah itu? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada 4 prioritas hijrah yang harus kita lakukan. Bukan hijrah fisik, tapi hijrah non fisik. Karena kita sudah tidak mengalami penjajahan, kesulitan. Dan Bapak Ibu yang hadir di masjid ini, insya Allah para atau kaum muhajirin. Kan Bapak Ibu tidak asli Malang, ada asli tapi sedikit, yang banyak itu kaum muhajirin. Kalau Bapak mau teliti satu persatu, nanti asalnya kan tidak dari Bukit Cemara 7 kan, dari berbagai daerah kan. Nah, kita ini muhajirin semua, dan oleh Allah diberi keluasan. Nah, kalau kita sudah tidak perlu hijrah fisik, yang harus kita hijrahkan itu prioritas ini. Karena itu semua aspek ini harus ditingkatkan dengan semangat hijrah. Jadi pertama, menghijrahkan iman untuk apa? Mencapai imanan kamilan. Yang kedua, menghijrahkan akhlak sampai mencapai husnul khuluq, sebaik-baik akhlak, sebaik-baik budi pekerti. Dan yang ketiga, hijrah ilmu agar mendapat ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Yang keempat, hijrah amal ibadah untuk mencapai ahsanul amala, sebaik-baik amalan. Allah sudah menyatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pagi ini saya akan mengantarkan prioritas hijrah yang pertama, yaitu melakukan revitalisasi penguatan iman dengan semangat hijrah untuk meraih imanan kamilah. Dasarnya perintah Rasul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan jadidu imanakum, perbarilah, upgrade-lah iman kalian. Kila, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa kaifa nujaddidu imanana? Bagaimana cara memperbarui iman kami ya Rasulullah? Qala aksiru min qauli la ilaha illallah. Rasul menjawab, perbanyaklah ucapan la ilaha illallah. Nah, mari kita dalami. Apakah hanya dengan memperbanyak ucapan la ilaha illallah secara otomatis iman bisa meningkat? Apakah hanya dengan memperbanyak ucapan la ilaha illallah lantas tidak sholat, tidak zakat, tidak puasa, iman bisa meningkat? Omong kosong. Apakah dengan mengucapkan la ilaha illallah tapi masih rajin syirik, rajin mengembangkan paham mistik,
dan sinkritisme lantas iman bisa naik, omong kosong. Maka kita harus mencari hubungan antara perintah jadidu imanakum dengan aksiru biqauli la ilaha illallah. Ada hubungan apa itu? Menguatkan iman, memperbarui iman, mengupgrade iman dengan memperbanyak ucapan la ilaha illallah. Di mana hubungannya? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita temukan hubungan dengan menggali makna dan pesan moral. Kalau kita memahami 5 makna yang terkandung dalam la ilaha illallah, kita akan menemukan bukti bahwa memperbarui iman itu benar dengan mengucapkan la ilaha illallah. Kalau la ilaha illallah itu dimaknai minimal 5 makna. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertama, la ilaha illallah itu harus dimaknai sebagai kalimat thayyibah. Surat Ibrahim 24-25. Kalimat thayyibah itu kalimat yang baik. Orang yang mengucapkan harus menjadi orang baik, sebaik kalimat yang baik. Orang yang berkata baik, qaulan ma'rufah, pertanda orang itu baik. Karena apa? Perkataannya baik. Qaulan karimah, bertutur katalah yang mulia, pertanda orang itu mulia. Karena apa? Tutur katanya memuliakan orang lain. Qaulan sadidah, bertutur kata yang benar, menunjukkan orang itu benar. Dan orang yang berkata la ilaha illallah sebagai kalimat thayyibah, maka dia termasuk orang yang baik. Apalagi namanya Pak Thayyib, istrinya namanya Bu Thayyibah, kalimatnya kalimat thayyibah, yang dimakan halalan thayyibah. Lah thayyib kabeh. Baru nemu yang namanya jadidu imanakum dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka orang yang sudah mengucapkan kalimat thayyibah, tutur katanya baik, pikirannya baik, hatinya baik, penglihatannya baik, pendengarannya baik, yang dimasukkan ke dalam perutnya juga halalan thayyibah. Membentuk pribadi bagus lewat kalimat thayyibah. Kemudian kalimat tauhid ada dalam surat Ali Imran 18. Kalimatun sama, kalimat seragam yang jadi misi seluruh nabi dan rasul. Semua nabi dan rasul itu mengajarkan kalimatun sama. Akidahnya, imannya itu sama. Tidak ada rasul yang mengajarkan keimanan selain la ilaha illallah, itu tidak ada. Semua nabi dan rasul itu mengajarkan kalimatun sawa, kalimat yang sama. Bedanya antara satu rasul dengan rasul yang lain itu adalah syariatnya. Kalau ajaran imannya sama. Semua nabi dan rasul mengajarkan kalimat la ilaha illallah. Yang keempat, la ilaha illallah itu adalah sumuliyatul usul. Sumuliyatul usul itu artinya sumuliyah itu sempurna, usul itu dasar. Jadi la ilaha illallah itu pondasi hidup yang sempurna. Dalam surat Ar-Rum ayat 30. Dan yang menarik, sangat menarik adalah miftahul jannah. La ilaha illallah itu oleh Rasul disebut sebagai kunci pembuka pintu surga. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud menyatakan
Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah dijamin masuk surga. Ada garansi dari Rasul. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita dalami satu persatu berdasarkan ayat. Mohon sabar ya, yang sudah mulai keringin bisa sonjor, yang boyo erotot cokot-cokot bisa sandar gitu ya, bisa pijet-pijet dan sebagainya. Bapak Ibu, inilah kalimat thayyibah. Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa faruha fis sama. Tu'ti kula hinin bidi rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatazakkarun. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik. Nah, ini Allah yang menyatakan kalimatan thayyibah, itu kalimat la ilaha illallah. Kasajaratin thayyibatin, kalimat yang baik itu seperti pohon yang baik. Pohon yang baik itu akarnya menghunjam ke dalam tanah, cabang rantingnya menjulang. Pohon yang baik itu selalu panen pada setiap musim dengan izin Allah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka orang yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah sama dengan kalimat yang baik, mestinya memiliki kepribadian yang baik seperti pohon yang baik. Asluha sabitun. Pohon itu kalau akarnya menghunjam ke dalam tanah tidak mudah tumbang, tidak mudah tercerabut dari akarnya. Nah, orang yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah mestinya memiliki komitmen tinggi terhadap kebenaran, sehingga tidak mencela-menceli, sehingga tidak bermuka dua, tidak mudah terombang-ambing oleh situasi dan kondisi, tidak mudah ikut arus. Karena apa? Punya komitmen terhadap kebenaran yang diimani. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah kalimat la ilaha illallah sebagai kalimat thayyibah. Wafaruha fis sama, cabang rantingnya menjulang. Pohon itu kalau rimbun bisa digunakan untuk berteduh baik di kala hujan maupun di kala panas. Orang yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, jadi apapun dia harus menjadi pengayom dan pelindung, bukan penindas, bukan pemeras. Pengayom dan pelindung, jadi apapun ya, jadi suami yang melindungi, mengayomi anggota istrinya dan anggota keluarganya, jadi bisnismen melindungi konsumen, stakeholder, jadi pejabat yang melindungi apa saja, jadi penguasa yang melindungi rakyatnya, bukan penindas, bukan pemeras. Tidak ada watak eksploitasi. Wafar wa fisa, jadi pelindung. Tuti ukula kulahinin binti Rabbiyah. Orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah sebagai kalimat yang baik, harusnya seperti pohon yang berbuah setiap musim, pohon yang mengeluarkan panen setiap musim. Dan pohon itu kalau berbuah kan tidak pernah dimakan oleh pohonnya. Siapa yang makan? Dipersembahkan untuk manusia. Ya, kalau dimakan codot cuma dikit, Bapak Ibu punya mangga, yang dimakan codot cuma dikit, yang banyak dimakan yang punya mangga.
Itu pun bekasnya codot juga dimakan. Ya kan? Jadi orang beriman itu imannya akan terus bertambah kalau yang dikerjakan tebar manfaat, bukan tebar madorot. Sehingga la ilaha illallah yang dibaca setiap saat harus melahirkan pribadi khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang banyak memberi manfaat kepada sesama. Maka kita nemukan bukti benar kalau Rasulullah memerintahkan jadidu imanakum dengan aksiru biqauli la ilaha illallah. Kalau kita pahami la ilaha illallah itu sebagai kalimat tauhid, bukan hanya diucapkan saja tapi dipahami makna dan pesan moralnya. Sekarang yang kedua, la ilaha illallah itu adalah kalimat tauhid. Ayatnya jelas sekali. Syahidallahu annahu la ilaha illallah wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illallah al-aziz al-hakim. Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah, yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan demikian. Tidak ada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ayat ini menjelaskan bahwa kalimat la ilaha illallah sebagai kalimat tauhid mengantarkan orang yang mengucapkan memiliki tauhid uluhiyah, yakni mengimani hanya Allah yang berhak disembah, dimintai pertolongan, keselamatan, perlindungan, berkah dan lain sebagainya. Maka Tuhan yang berhak disembah adalah Tuhan yang menciptakan dan memberi kehidupan, bukan Tuhan yang diciptakan oleh manusia. Karena sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam, manusia itu sudah menciptakan Tuhan. Bentuknya patung, berhala, arca, dan itu berkembang lestari sampai zaman jahiliyah. Kata Ibnu Abbas, perjalanan syirik manusia menyembah Tuhan yang diciptakan oleh manusia sendiri itu berjalan ribuan tahun. Mengapa? Karena setiap orang tua yang musyrik itu ketika menjelang ajal selalu berwasiat kepada anak keturunannya, jaga ajaran leluhur kita, jaga ajaran nenek dan kakek moyang kita. Atas dasar wasiat itu, maka kemusyrikan diturunkan lintas generasi sepanjang zaman sampai hari kiamat. Karena itu la ilaha illallah mengantarkan kita untuk memiliki tauhid uluhiyah, yaitu menyembah yang berhak disembah, yang menciptakan, memberi kehidupan, memberi keselamatan, perlindungan, rahmat, berkah, rezeki dan seterusnya. Bukan Tuhan yang diciptakan oleh manusia. Itu bukan Tuhan. Maka keyakinan seperti ini Bapak Ibu insya Allah akan mengantarkan iman bisa terbarui. Jadidu imanaku, perbaruilah, upgrade-lah, revitalisasilah iman kalian. Yang ketiga, kalimatun sawa. La ilaha illallah itu dalam surat Ali Imran 64 disebut kalimatun sawa. Kul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla ta'budu illallah wala nusyriku bi syai'a
wala yattakhidha ba'duna ba'do arbaba min dunillah fa in tawallaw faqulu syhadu bi anna muslimun. Katakanlah wahai ahli kitab, marilah berpegang kepada satu kalimat ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu. Sepakat untuk kalimatun saw, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Allah dengan sesuatu pun, dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah ishhadu bi anna muslimun, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Jadi semua nabi dan rasul itu membawa ajaran iman yang sama, sumbernya dari la ilaha illallah. Perbedaan antara rasul satu dengan rasul lain itu adalah masalah syariat. Hukum itu selalu berkembang dan berbeda antara syariat nabi satu dengan nabi berikut. Perbedaan itu mengarah kepada kesempurnaan, sehingga sempurnanya syariat Allah itu ada di tangan Nabi Muhammad yang membawa ajaran Islam, sumbernya dari kitab suci Al-Quran. Itu namanya kalimatun saw. Bagaimana dengan sumuliyatul usul? Sumuliyatul usul, Bapak Ibu, meliputi 5 hal. Sumuliyah itu artinya sempurna, usul itu dasar. Jadi la ilaha illallah itu merupakan fondasi hidup yang paling sempurna. Mengapa? Karena la ilaha illallah itu sudah tertanam sejak di rahim itu, kemudian sesuai dengan fitrah manusia, dibawa oleh seluruh rasul, tidak bertentangan dengan akal dan tidak mentolerir segala bentuk kemusyrikan. Inilah yang disebut bahwa la ilaha illallah itu sebagai sumuliyatul usul. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, surat Al-A'raf 172 jelas. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala meniupkan roh ke dalam janin, Allah terus tanya, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Semua roh yang sudah menyatu dengan janin itu menjawab, benar, engkau adalah Tuhan kami dan kami bersaksi, kami menjadi saksi. Artinya semua bayi di rahim ibu itu sudah bersahadat yang pertama. Qalu bala syahidna, sudah bersahadat yang pertama. Apakah ibunya itu muslimah? Apa ibunya itu non muslimah? Apa ibunya itu paganis, penyembah patung berhala arca? Atau ibunya itu ateis 24 karat? Anak itu di rahim ibu sudah syahadat yang pertama. Qalu bala syahidna. Ini sumuliyatul usul. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sumuliyatul usul yang pertama ini sesuai dengan fitrah manusia, Ar-Rum 30. Maka manusia itu diciptakan Allah mempunyai naluri beragama tauhid. Kalau ada manusia tidak beragama tauhid, lebih disebabkan karena pengaruh lingkungan. Nabi dan Rasul itu sejak zaman Nabi Adam, terus kaum-kaum selalu dibimbing oleh Nabi dan Rasul.
Dan yang diajarkan itu ya kalimat fitrah la ilaha illallah. Kalau sampai manusia itu tidak beragama tauhid, disebabkan karena pengaruh orang tua dan lingkungan di mana dia dibesarkan. Ini hadisnya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Maka Allah bertanya, apakah mereka mencari agama yang lain dari agamanya Allah? Padahal kepadanya lah menyerahkan diri segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepada Allah lah mereka dikembalikan. Ayat ini mestinya menyadarkan manusia. Namun sayangnya karena pengaruh lingkungan, ya, agama fitrah itu menjadi berubah. Nah, maka sesungguhnya Islam itu agamanya Allah. Islam itu agamanya Allah, diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk disebarluaskan kepada seluruh alam. Jadi Islam itu bukan Muhammadanisme. Islam itu bukan agama yang dibuat oleh Nabi Muhammad. Islam itu bukan agama produk Nabi Muhammad, tapi agamanya Allah. Karena inna dina indallahil Islam, bukan inna dina inda Muhammad al-Islam, bukan. Dan Allah menyatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam. Nah, Bapak Ibu, dibawa oleh Rasul. Ini buktinya. Ali Imran 84. Katakanlah kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak-anaknya, dan apa yang diberikan kepada Nabi Musa, Nabi Isa dan para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan hanya kepadanya lah kami menyerahkan diri. Jadi Rasul-Rasul itu membawa misi yang sama. Kul innani hadani rabbi ila siratil mustaqim dinan qayyiman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Katakanlah sesungguhnya aku telah ditunjuki oleh Tuhanku kepada jalan yang lurus, yaitu agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus, dan Ibrahim itu bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Buktinya apa? Nah, patung-patung sesembahan yang dimotori oleh Raja Namrud itu kan dipecoki sama Nabi Ibrahim. Sampai Nabi Ibrahim harus dihukum dengan hukuman bakar. Jadi Nabi Ibrahim itu bapak agama tauhid. Jadi concern sekali terhadap keimanannya kepada Allah dan tidak bertentangan dengan akal. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menggambarkan banyak ayat tentang perumpamaan-perumpamaan orang yang menyembah selain Allah itu lemah, salah, sesat. Nah, karena itu logika manapun sesungguhnya bisa terima. Tapi karena dominasi nafsu, ya kemusyrikan merajalela. Tidak mentolerir segala bentuk kemusyrikan. Luqman 13. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian yang kelima adalah miftahul jannah. Hadis Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayat ini, hadis ini tentu tidak serta-merta orang akhir hayat dengan mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah.
kalimat la ilaha illallah yang dibaca itu tidak dimaknai. Saya ingin sampaikan bukti. Waktu saya mengikuti pertemuan Binroh Rumah Sakit Islam se-Indonesia, itu saya mendapat hasil penelitian dari teman saya, Kepala Binroh Rumah Sakit Islam Jakarta. Beliau sudah mengabdi selama 30 tahun membimbing orang saat sakaratul maut. Di samping mengajari doa-doa, tayamum, sholat dalam kondisi sakit kepada pasien, itu bagian dari pelayanan. Selain itu menenangkan hati orang yang besok operasi, sehingga malamnya diajak doa bersama. Yang menarik adalah beliau mengatakan selama 30 tahun membimbing orang sakaratul maut yang bisa dengan mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah tidak lebih dari 15%. Sudah habis waktu. Tidak kurang dari, tidak lebih dari 15%. Berarti apa? Ada 85% yang mengalami kesulitan mengucapkan kalimat la ilaha illallah padahal dia muslim. Dia muslim. Penasaran dari temuan itu ditelusuri. Karena apa? Diajari la ilaha illallah itu ada yang telinganya disumpet dengan jari, ada yang teriak-teriak, meronta-ronta, ada yang menghalau orang yang membisiki, bahkan ada yang meso-meso. Setelah ditelusuri, ternyata mereka yang menyumbat telinganya dengan jari itu, dia sudah la ilaha illallah setiap saat, tapi juga melestarikan kemusyrikan. Diajari la ilaha illallah meso-meso karena dia ngerentenir kelas kakap muslim. Pernah ada rentenir kelas kakap? Berbahaya. Dan banyak lagi sebab-sebab mengapa tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah menjelang ajal, karena la ilaha illallah yang dibaca tidak dimaknai dengan 5 makna itu, sehingga apa? Menguap, tidak membekas dalam hati dan perilaku. Akibatnya tidak meraih janji Rasul untuk menjadi penghuni. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terakhir sekarang, apa benteng iman? Benteng iman itu adalah amal saleh. Jadi la ilaha illallah sebagai sumuliyatul usul, sebagai kalimat yang mengantarkan masuk surga, sebagai kalimat thayyibah, kalimat tauhid, kalimatun sawa, itu harus diamalkan sehingga amal soleh itu menjadi bentengnya iman. Badiru bil a'mali fitanan ka'ito ilail muslim yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbiha kafiran yabi'u dinau bi'ardi minat dunia. Bersegeralah beramal soleh, karena akan datang fitnah besar menimpa kalian seperti gelap menyelimuti malam. Pagi hari seseorang masih beriman, sore hari sudah berubah menjadi kafir. Sore hari seseorang masih beriman, pagi hari sudah berubah menjadi kafir, dijual imannya untuk kepentingan dunia. Pantasnya jualan itu kuliner kan? Ini yang dijual iman, yang dijual keyakinan, yang dijual ayat-ayat Allah, yang dijual sifat amanah, dijual ditukar dengan khianat. Karena itu iman dan amal soleh itu gak bisa lepas.
Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengingatkan hidup ini harus memelihara iman dengan amal soleh. Karena proses hidup yang dianugerahkan Allah kepada kita dalam surat Al-Mu'minun 12-15 itu berakhir dengan summa innakum ba'da dzalika lamayitun. Setelah proses manusia dari sperma dan ovum bertemu, jadilah macam-macam, akhirnya jadi manusia. Nah, setelah hidup di dunia ini, kemudian sesudah itu sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati. Maka hidup itu harus bersama iman dan amal soleh agar menjadi bekal sesudah mati. Nah, sayangnya manusia itu sibuk mengumpulkan bekal ini, Pak. Direwangi jungkir balik, gulung koming, menghalalkan segala cara, yang dikumpulkan kan ini. Imannya diabaikan, amal solehnya juga tidak. Wah, jungkir balik sampai direwangi jadi backing judi online, ya, betul ya. Prostitusi, segala yang online itu di backing untuk dapat ini, Pak. Sampai uangnya itu dikasih pistol biar nanti uangnya bisa nembak siapa yang ngambil. Tapi ketika masuk sini, Pak, tidak ada yang dibawa. Tumpuan tadi nggak dibawa ke sini. Wah, hidup ngejar ini, Pak. Wah, direwangi nggak karu-karuan. Tikam sana, tikam sini, sliding sana, sliding sini. Hasilnya ditoto rapi, dilihat-lihat. Terus dijaga banyak orang, ditumpuk kayak kasur gitu. Biar tidak berdesak-desak ditoto kayak gini. Namun ketika di sini tidak satu pun yang dibawa. Yang dibawa apa? Ya iman dan amal soleh. Ketika hidup yang dicari adalah mobil mewah, kendaraan pribadi, harganya mahal sekali, punya jet ski, punya pesawat pribadi, punya mobil mewah, bahkan dilapisi emas, intan dan berlian, kemudian dihiasi dengan emas. Tapi ketika mati kendaraannya ini dan rodanya kaki manusia, tulisannya la ilaha illallah. Enggak ada yang ditulisi Pajero. Apa tumon? Ya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bukan Pajero atau Alfa. Orang nyari ini sampai direwangi jungkir balik, tidurnya di atas dipan yang berukir emas. Tapi ketika kesini ya begini, maka nikmatnya di sini itu iman dan amal. Saya kira ini kalau diteruskan sampai nanti duhur. Cukup dulu Bapak Ibu. Saya masih nyimpen 3 materi: revitalisasi akhlak dengan semangat hijrah, revitalisasi ibu dengan semangat hijrah, revitalisasi amal ibadah dengan semangat hijrah. Insya Allah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Mohon bisa sabar karena belajar mencari ilmu itu tidak bisa langsung terus magrib, itu tidak bisa pelan-pelan, dan pasti yang penting istiqomah dan ikhlas. Terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan nggak ada yang tanya karena sudah waktunya habis, ya. Kita sambung jam mata akhir aja nanti bulan depan itu pertanyaan. Demikian Bapak Ibu, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.